Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan buat buat melaksanakan Zoom meeting ini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 soal. Nah, sebelumnya kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yolanda Silaban dengan NIM G1D122022043. Nama saya Leli Puspita Tambunan dengan NIM G1D1222034. Nama saya Erika Fernanda, Guru Lumban Toruan dengan NIM G1D1222074. Nama saya Angelina Silaban dengan NIM G1D1222077. Nama saya Noranti Siagian dengan NIM G1D1222170. Di sini kami akan mempresentasikan bahan diskusi kami. 1. Analisalah apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian. Menurut pendapat kami, bahwasannya nasib dari suatu negara tidak ada yang tahu. Nasib suatu negara tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Lalu bagaimana negara menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu? Maka negara harus mampu mempersiapkan generasi yang mampu bersaing di masa depan, terkhususnya bersaing di era digital atau era globalisasi. Yang kedua, pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang penuh terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Menurut kami, ya, pernah. Kondisi bangsa Indonesia pada masa depan tidak akan sama dengan kondisi bangsa Indonesia di masa lampau. Pada tahun 2050, diperkirakan penduduk dunia mencapai 9,8 miliar jiwa. Penduduk Indonesia sendiri akan mencapai lebih dari 320 miliar jiwa. Itu artinya apa? Tentunya kebutuhan akan semakin meningkat, baik itu pangan, sandang, perumahan, dan tidak kalah penting adalah energi. Kebutuhan pangan akan semakin tinggi dan membutuhkan suplai yang berkelanjutan. Lahan pertanian akan semakin menciut di tengah pertumbuhan kebutuhan perumahan dan industri. Kebutuhan energi tidak kalah penting. Pertumbuhan penduduk yang memicu pertumbuhan industri, manufaktur, seperti makanan, pangan, dan komoditas lain, akan sangat memerlukan pasokan energi, apalagi ditambah dengan kebangkitan dunia digital. Kebutuhan energi akan berlipat, terutama listrik. Melonjaknya kebutuhan listrik nantinya akan banyak mempengaruhi gaya hidup penduduk dunia, termasuk Indonesia, baik itu berupa gadget, mobil, dapur, dan lain-lain. Hal tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran akan lingkungan, sehingga akan mendorong penggunaan renewable energy. Kehidupan manusia pada masa lampau sangat memprihatinkan. Bangsa Indonesia dulu masih dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang, dan berdampak pada yang pertama aspek sosial, yaitu sistem kerja yang paling kejam selama di Indonesia dijajah atau disebut dengan Romusha. Yang kedua, aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, aspek pendidikan. Semua kalangan dapat mengakses pendidikan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun secara drastis. Yang keempat, aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Yang kelima, aspek politik dan militer.
larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara, dan juga larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Peristiwa yang pernah terjadi pada bangsa Indonesia di masa lalu, contohnya larangan pendirian organisasi yang bersifat politik, pada masa sekarang ini sudah berubah. Indonesia sudah memiliki berbagai organisasi politik, contohnya Partai Golkar. Pendidikan kewarganegaraan harus mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka masyarakat tidak mudah terpecah belah, sehingga keutuhan dan keamanan di wilayah Indonesia tetap tercapai, karena masyarakat tetap solid, rukun, dan saling toleransi. Masyarakat yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan pasti mempunyai hubungan yang kuat. Materi diskusi kami yang ketiga yaitu, pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara Indonesia pada tahun 2045, yakni Indonesia Generasi Emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia Merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau demographic bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu memproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Jawabannya, banyak perubahan nasib yang akan terjadi di Indonesia setelah 100 tahun merdeka. Hal yang paling mencorak ialah perubahan di bidang ekonomi, teknologi sosial, dan budaya. Di bidang ekonomi, ialah meningkatnya kehidupan masyarakat dari masyarakat yang ekonominya menengah, naik tingkat menjadi masyarakat yang ekonominya di atas. Di bidang teknologi, ialah berkembangnya teknologi modern di Indonesia. Di bidang budaya, ialah banyaknya masyarakat Indonesia yang mengikuti tren-tren internasional. Kondisi Indonesia di tahun 2045 menurut pendapat kami akan mengalami perubahan yang cukup besar. Salah satunya adalah banyaknya jumlah kelompok masyarakat yang usianya produktif untuk bekerja dan yang bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Berbagai jenis tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama ialah masuknya bahasa asing yang pelan-pelan akan mulai menggeser eksistensi bangsa Indonesia. Yang kedua ialah melemahnya nilai-nilai Pancasila, khususnya pada generasi muda. Yang ketiga, terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Terus ada hal-hal apa saja yang menjadi tuntutan bangsa Indonesia. Yang pertama ialah bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, kondisi ekonomi yang stabil. Yang ketiga, masyarakat yang berpola pikir cerdas. Kemudian yang merupakan kebutuhan Indonesia itu sendiri ialah satu, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi.